Inilah video amatir saat kobaran api membakar 7 rumah warga di Kelurahan Baamang Hulu, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga yang berada di sekitar kejadian panik karena sempat terdengar suara ledakan. Warga mencoba menyelamatkan benda berharga dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kita bahu-membahu untuk memadamkan api itu bisa kita atasi, kita minimalisir terjadi korban lebih banyak. Untuk sementara ya yang ada di lapangan ini arus listrik ya untuk sementara ya, nanti kita besok ada turun investigasi dari Dinas Pemadam Kebakaran ya untuk melihat memastikan apa sebenarnya kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Non Mansyah, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sentra peternakan kambing dan sarang burung walet pada pukul 4 subuh saat sebagian warga melaksanakan sahur di Desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan, Komering Ulu. Kebakaran yang sempat menggegerkan warga ini mengakibatkan setidaknya 20 kambing siap dijual hangus terbakar, beserta sarang burung walet, dan hanya ada beberapa ekor kambing yang berhasil diselamatkan. Kebakaran tersebut diketahui pengelola setelah api membesar. Diduga api berasal dari salah satu kandang sehingga menjalar ke sarang lain. Air bau yang terjadi pada pukul 04.50 di kandang kambing miliknya saudara Uyung. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan ada beberapa ekor. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun pemilik ditaksir mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 4 unit pemadam kebakaran dari damkar setempat tiba di lokasi. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Enam orang tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah dini hari tadi. 12 orang TKI dari Penang, Malaysia menuju Aceh tenggelam di perairan Selat Malaka. Mendekati Lebaran, Terminal Bus Bekasi mulai dipadati pemudik menuju sejumlah wilayah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Kami awali informasi siang hari ini dari Jawa Tengah. Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terjadi pada Jumat dini hari tadi. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 487 plus 600 sebelah timur, res area A, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi dan melibatkan 7 truk dan 1 mobil travel. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah truk bermuatan besi mengalami remblong dan menabrak mobil travel yang syarat penumpang. Truk muatan besi lalu menabrak kendaraan lainnya yang tengah berhenti di bahu jalan. Dari 6 korban tewas, 3 orang diantaranya adalah penumpang travel. Tahu, ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantor jenazah. 4 tadi ada kendaraan yang diperkirakan untuk sementara ini hasil buktikan kita adalah
rem yang tinggi, kecepatan tinggi, tol rem dan nabrak akhirnya beruntun. Dan sebagian kendaraan ini kan parkir ya di sini ya, sebagian parkir yang ditabrak. Itu satu. Yang kedua, korban banyak ya, hampir 6 meninggal, 1 belum bisa karena terlibat termasuk yang dan saya sudah perintahkan di lantas sama jajaran kita lakukan scan TKP dan sudah videokan untuk evakuasi untuk kita jalurnya clear untuk hari ini dan secepatnya. Pemirsa, menuntut penggunaan gedung pemuda difungsikan oleh KNPI, ratusan pemuda di Toraja Utara, Sulawesi Selatan demonstrasi berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi di depan kantor PTSP Kabupaten Toraja. Kericuhan terjadi saat massa yang tergabung dalam organisasi KNPI Toraja berunjuk rasa di depan kantor PTSP Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Massa yang memaksa masuk kantor PTSP saling dorong hingga terjadi kericuhan. Saling serang dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Massa yang emosi karena tak kunjung ditemui Bupati Toraja Utara membakar ban bekas hingga merubuhkan pintu pagar kantor PTSP. Emosi massa aksi baru mereda setelah Wakil Bupati Toraja Utara menemui Ketua KNPI untuk berdiskusi. Namun, diskusi tersebut tidak menemukan titik terang. Saya sampaikan ke pimpinan, kan kita sudah terbuka, tapi teman-teman juga tidak ngasih kesempatan. Ya sudah, saya bilang ya, saya laporkan lagi ke pimpinan bahwa ya ini kan jadi seperti deadlock saja. Berarti belum ada titik temu hari ini? Tidak bisa kalau kita dipaksa untuk membuat keputusan, Pak. Aksi massa dari KNPI digelar dalam rangka menuntut difungsikannya gedung pemuda oleh KNPI Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menjebol gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Petugas yang berjaga menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat menggugat gelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah pada Kamis sore. Dalam peristiwa ini, massa aksi yang sempat hilang kendali mendorong pagar gedung kantor pemerintah tersebut hingga jebol. Petugas bergegas menghalau massa dengan water cannon dan barikade anggota kepolisian supaya massa aksi tidak dapat masuk. Setelah berhasil dihalau, massa bergeser ke arah pintu samping gedung DPRD dan kembali mendorong pagar hingga roboh. Guna menghindari aksi massa yang sempat beringas, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi. Diketahui aksi unjuk rasa ini digelar karena Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak pro rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pos polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal pada dini hari tadi. Sejumlah fasilitas milik polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal pada dini hari tadi. Pos polisi lalu lintas di Jalan AP Petarani, Urip Sumoharjo dilempar batu. Sementara pos polisi lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin dibakar. Selain itu, markas Polres Pelabuhan Makassar juga sempat diserang oleh OTK. Tak hanya itu, pemirsa, 2 motor dinas milik polisi juga dibakar orang tak dikenal di Jalan Andi Jema. Belum diketahui motif dari penyerangan ini. Polisi juga memberikan keterangan terkait kejadian ini. Kerap meresahkan warga, pemerintah Kota Serang membongkar paksa sejumlah tempat hiburan malam berkedok bengkel di Serang, Banten. Proses pembongkaran sempat memanas saat seorang pemuda yang diduga pemilik tempat hiburan menghalangi petugas. Kalau memang ini masalah
Dari aduan warga yang kerap terganggu dengan adanya tempat hiburan malam berkedok bengkel yang berlokasi di Jalan Serang, Jakarta, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Serang, Banten. Pemerintah Kota Serang membongkar 5 tempat hiburan malam tersebut. Hal ini juga mengacu pada peraturan daerah terkait larangan operasi tempat hiburan malam di Kota Serang, Banten. Pembongkaran sempat diwarnai kericuhan, pasalnya salah satu pemilik tempat mencoba menghalangi petugas dan hampir diamuk warga. Sebenarnya mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Maksudnya gimana? Karena kita kan berusaha juga ada karyawan-karyawan, ya kan, ada orang-orang yang nggak mampu makan. Nah, kita membiayai sebuah hal itu. Sementara Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin menegaskan, sebelum melakukan pembongkaran pihaknya sudah melakukan langkah persuasif, namun pihak pemilik tak kunjung mengindahkan aturan tersebut. Ini harus ada tindakan hari ini. Ini kan berangkat dari sebuah sebab akibat. Ya, sebabnya karena emang pertama tidak ada aturan yang emang membolehkan tempat-tempat hiburan yang berujung kemaksiatan beroperasi di kita, di Kota Serang. Itu pertama. Yang kedua, tahapannya kita sudah persuasif. Kita sudah ada tahapan, beberapa kali tahapan. Pendekatan, operasi-operasi, ditutup sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga susah. Nah, disegel juga tetap susah, paling kuat 3 hari, 4 hari kan. Sementara kita menurunkan tim, Pak Asda semuanya mengkaji dari sisi hukumnya, ya. Maka diputuskanlah hari ini, ya, dibongkar. Itu karena memang sudah tidak ada titik temu. Selain melanggar perda terkait larangan tempat hiburan malam, bangunan yang digunakan tersebut juga tidak memiliki izin, bahkan beberapa diantaranya ilegal. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan sekelompok pemuda menyeret wanita ke pinggir pantai viral di media sosial. Peristiwa ini diawali kekesalan warga terhadap kafe yang masih buka di bulan Ramadan. Beginilah aksi oknum beberapa warga yang mengamankan 2 orang wanita dari sebuah kafe di Kecamatan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski berusaha meronta-ronta minta tolong dan mengaku tidak melakukan perbuatan menjurus pada maksiat di kafe tersebut, namun tetap saja wanita yang diduga bekerja sebagai pendamping lagu karaoke kafe itu tidak digubris warga yang menyeretnya hingga tersungkur ke dalam air laut. Mirisnya para pelaku menarik pakaian kedua wanita tersebut. Kapolsek Lengayang Polres Pesisir Selatan Ibtu Gusmanto membenarkan peristiwa ini. Keluarga kedua korban wanita tidak terima video peristiwa malam minggu itu beredar luas di masyarakat. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut ataupun tidak saling menyalahkan karena ada kesalahpahaman situ. Namun sekarang yang jadi masalah itu adalah karena video ini beredar sehingga mungkin dari pihak-pihak keluarga ataupun dari orang-orang terdekat daripada perempuan ini merasa tidak nyaman. Kejadian ini diawali dari keresahan warga yang kesal lantaran salah satu kafe hiburan malam yang menyediakan jasa pemandu lagu tetap buka di bulan Ramadan. Saat ini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Surat permintaan THR dari BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.